Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 38, saya Ahmad Bisri dan teman saya Wiji Dharma Aditya. Di sini akan menjelaskan tentang laporan yang kami buat tentang website Lancana. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang banjir merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih perlu adanya penanganan khusus dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Banjir bukan masalah yang ringan, banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan di atas normal, perubahan suhu, tanggul atau bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terampatnya aliran air di tempat lain. Sedikitnya ada 5 faktor penting penyebab banjir di Indonesia, yaitu faktor hujan, faktor hancurnya retensi daerah aliran sungai, faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor penangkalan sungai, dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana prasarana. Langsung saja ke perumusan masalah. Nomor satu ada bagaimana cara membuat website laporan dini bencana banjir. Yang kedua ada bagaimana cara kerja website Lansana. Lalu lanjut ke tujuan. Tujuan pengembangan website ini adalah membuat website yang dilengkapi dengan fitur laporan dini kondisi sungai pasuruan sebagai antisipasi terjadinya bencana banjir, menjelaskan cara kerja dari website Lancana untuk tercapainya MK pembelajaran algoritma pemrograman. Lalu kita hasil dan pembahasan akan dibahas oleh teman saya Wiji Dharma. Oke, di sini terdapat user case diagram yang dimana pertama ada registrasi akun, melihat sejarah Jatim, melihat kondisi sungai, melihat penjelasan BNPB, melihat instruksi cara melapor, laporan bencana, mengisi form data diri, mengelola survei, laporan tindakan yang sudah dilakukan BNPB, dan yang terakhir ada mengelola track record oleh BNPB. Dan semua ini termasuk ke include login kecuali registrasi akun, dan di sini adalah objek yang kita punya ada masyarakat dan BNPB, di mana masyarakat ini hanya bisa mengakses dari registrasi akun, melihat sejarah Jatim, melihat kondisi sungai, melihat penjelasan BNPB, melihat instruksi cara melapor, melihat laporan bencana, dan mengisi form data diri. Sedangkan untuk BNPB-nya ini semuanya bisa diakses oleh BNPB. Oke. Oke. Di sini terdapat kelas diagram yang dimana addressnya itu ada nama, email, nomor HP, alamat, username, password, laporan, jabatan, dan di sini akan disimpan di database nantinya. Terdapat dua tabel yang dimana ada sign in dan sign up. Nah, sign in ini ketika kita mengkorelasikan address yang sudah kita isi dan diisi oleh user, sign up juga untuk mengisi dari data diri dan disimpan di address nantinya di database. Dan setelah itu setelah sign in maka akan ke homepage. Homepage akan menampilkan sejarah Jatim, kondisi terkini, apa itu BNPB, instruksi lapor, laporan bencana, tindakan terkini, laporan tindakan terkini, logout yang dilakukan oleh sistem. Dan selanjutnya terdapat beberapa part yang dimana logout itu akan back to login page. Sejarah Jatim akan menjelaskan sejarah singkat Jatim, kondisi terkini akan menjelaskan kondisi sungai terupdate, apa itu BNPB akan menjelaskan BNPB, instruksi lapor adalah penjelasan cara melapor, laporan bencana adalah laporan diri bencana, dan tindakan terkini menampilkan tindakan yang sudah dilakukan oleh BNPB, dan laporan tindakan adalah laporan tindakan oleh BNPB. Khusus untuk laporan tindakan hanya dilakukan oleh BNPB, sehingga untuk masyarakat sekitar yang mengelola aplikasi Lancana tidak akan bisa mengakses dari laporan tindakan. Setelah laporan tindakan, maka akan masuk ke login BNPB yang dimana hanya BNPB yang bisa, dan setelah login maka akan melaporkan hasil tindakan yang sudah dilakukan oleh BNPB. Sedangkan untuk masyarakat bisa mengisi laporan di laporan bencana dengan mengisi form data diri, dan yang terakhir akan melaporkan laporan hasil bencananya dan akan disimpan di page kondisi terkini. Dan di sini terdapat sequence diagram yang dimana ada user, login, homepage, sejarah Jatim, kondisi terkini, apa itu BNPB, instruksi lapor, laporan bencana, tindakan terkini, laporan tindakan, dan logout. Di sini ada login, user akan login, dan ketika sudah login, user akan ditampilkan ke homepage. Homepage ini akan berisi tentang sejarah Jatim, kondisi terkini, apa itu BNPB, instruksi lapor, laporan bencana, tindakan terkini, laporan tindakan, dan logout. Di sini di homepage ini user atau masyarakat yang mengakses aplikasi Lancana bisa dapat memilih satu persatu dari page yang sudah disediakan.
Oke, lanjut. Nah, di sini ada activity diagram di mana ada 3 pihak, yang satu ada masyarakat, yang satu ada Lancana, yang satu ada pihak BNPB. Di mana yang pertama-tama dimulai itu ada dari masyarakat, itu login. Ketika tidak memiliki akun, maka harus register terlebih dahulu, lalu kembali lagi ke login. Di mana ketika sudah login, kita akan dari Lancananya akan menampilkan profil Lancana, sejarah Jatim, profil BNPB, instruksi lapor, dan form data diri. Nah, di form data diri ini di mana masyarakat bisa mengisi form data diri, lalu bisa lanjut ke page laporan bencana untuk mengisi lapor bencana. Lalu ketika lapor bencana, itu akan ditampilkan di kondisi terkini, di mana kondisi terkini ini akan diteruskan ke pihak BNPB untuk mendeteksi bencana. Lalu ketika sudah deteksi bencananya, pihak BNPB akan langsung ke tindakan terkini, di mana tindakan terkini terdapat form login dengan akun BNPB yang sudah disediakan, dan update dari tindakan dari pihak BNPB yang di mana dengan mengisi form yang ada setelah login, lalu setelah update dari tindakan ini nanti akan diteruskan lagi ke tindakan terkini, lalu logout. Nah, ini ada tampilan menu Windows Form dan samarin dari website Lancana. Tampilan loginnya seperti ini. Ini untuk yang Windows Form. Lalu ini untuk yang dari samarin. Lalu ada page register, di mana ini untuk Windows Form, lalu ini ada untuk samarin. Lalu ini ada profil Lancana, di mana untuk Windows Form seperti ini. Lalu untuk disamarin seperti ini. Lanjut ke tampilan page sejarah Jawa Timur, seperti ini. Lalu untuk disamarin seperti ini. Ada di page kondisi sungai terkini, ada seperti ini. Lalu seperti ini. Tampilan page profil BNPB, seperti ini. Ini untuk yang disamarin. Instruksi lapor di Windows Phone seperti ini. Untuk disamarin seperti ini. Lalu ada page laporan bencana di mana mengisi form dari diri terlebih dahulu. Untuk laporan bencana di Windows Phone seperti ini. Lalu ada disamarinnya seperti ini. Form data diri untuk seperti ini. Disamarinnya seperti ini. Ini untuk page tindakan terkini seperti ini. Untuk disamarinnya seperti ini. Nah, ini untuk yang tadi login BNPB yang hanya bisa dilakukan oleh BNPB, nanti login formnya akan ditampilkan seperti ini. Ini untuk yang disamarin. Ini formulir yang di mana BNPB mengisi tindakan terkini yang dilakukan oleh BNPB. Ini untuk Windows Form. Ini untuk yang disamarin. Lalu ada desain flowchart, dijelaskan oleh partner saya. Oke, desain flowchartnya di sini pertama ada mulai, yang dimana akan membuka aplikasi Lancana. Ketika tidak, maka akan di layar utama, sedangkan ketika kita klik yes, terdapat dua menu ya, di mana menu register dan menu login. Menu register ini kita harus membuat akun, dan akunnya akan tersimpan di database, dan akan mendisplay your account has been successfully created. Nah, setelah itu, setelah register, maka akan masuk ke menu login. Setelah menu login, maka akan menginput account yang sudah dibuat. Nah, ketika tidak sama dengan yang di database, akan kembali ke menu login kembali, dan ketika sama, maka tampilan homepage akan seperti sejarah Jatim, kondisi terkini, apa itu BNPB, instruksi lapor, laporan bencana, tindakan terkini, dan logout. Masing-masing page ini sudah memiliki fungsinya seperti sejarah Jatim, menjelaskan tentang sejarah Jatim, kondisi terkini menjelaskan kondisi sungai, apa itu BNPB menjelaskan BNPB,
Dan instruksi lapor itu cara instruksi lapornya, dan untuk laporan bencana ini bisa diakses oleh semua user yang menggunakan aplikasi Lancana. Di sini dengan syarat harus mengisi data diri dulu yang tersimpan di database dan melaporkan apa yang terjadi, dan data laporan akan langsung ke record pada page kondisi terkini, dan tindakan terkini ini hanya bisa dilakukan oleh user BNPB sehingga masyarakat setempat tidak bisa dapat mengaksesnya karena loginnya ini menggunakan akun BNPB, dan laporan dari tindakannya akan dimunculkan di page tindakan terkini, dan untuk logout akan ke menu homepage dan selesai. Nah, ini untuk codingannya untuk Windows Phone seperti ini. Lalu ini untuk yang disamarin. Langsung saja ke analisa dan kesimpulan. Analisa dari tugas besar yang diberikan, kami selaku mahasiswa mengangkat tema website yaitu laporan bencana di daerah Pasuruan. Kami memberi nama website ini Lancana yang merupakan singkatan dari laporan bencana. Desain yang kami ambil bertemakan simplicity dan minimalis, di mana kami membuat desain yang tidak terlalu mencolok. Kali ini membuat desain website ini terkesan elegan dan memiliki palet warna yang serasi. Ada beberapa tombol yang dapat diklik pada header website, antara lain adalah tentang Sejarah Jatim ini. Lalu instruksi lapor, formulir data diri, laporan bencana, dan partnership, di mana ketika masing-masing tombol ditekan akan membawa pembaca ke halaman yang dibutuhkan. Kesimpulan dari tugas besar yang diberikan, di mana mahasiswa diperintahkan membuat desain pseudocode flowchart dari sebuah website, mahasiswa dituntut berpikir kreatif dan teoritis. Tugas kali ini juga menguji seberapa pemahaman mahasiswa tentang sebuah website, terutama pada bagian flowchart dan pseudocode bahasa dan kami pun menghasilkan sebuah website yang bernama Lancana yang memiliki arti laporan bencana, di mana para masyarakat yang sedang tertimpa bencana dapat melaporkan, dan website akan meneruskan data ke BNPB atau BPBD agar segera dikonfirmasi dan dikirimkan bantuan secepatnya. Sekian dari kelompok 38. Bila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.